Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, kira-kira 10 atau 11 tahun setelah didirikannya Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang juga dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Darwis, amal usahanya itu masih berputar-putar di sekitar Yogyakarta saja. Nah, salah satunya adalah SD atau Madrasah Muhammadiyah. Nah, suatu tahun, kira-kira tahun 1924, itu para guru SD atau Madrasah Muhammadiyah ini sudah beberapa bulan tidak gajian. Kalau kita mendengarkan agak tertawa ya, tertawanya tertawa sedih. Kalau guru SD atau guru madrasah kok beberapa bulan, bukan 1 bulan loh ya, beberapa bulan belum bayaran, itu bisa kita bayangkan lah terus blonjone opo ya. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian dengan Bunyai Ahmad Dahlan itu ngusungi barang-barangnya yang kira-kira laku dijual itu ke emperan rumahnya begitu ya. Ada jam dinding, ada jam berdiri, itu jam yang tinggi itu, ada pula meja, kursi, mungkin bupet dan lain-lain. Kemudian beliau memukul kentongan. Ya, karena dulu mungkin speaker itu adalah sesuatu yang masih langka, belum terbeli. Beliau memukul kentongan di daerah Kauman sana, sehingga semua orang berkumpul. Diumumkan bahwa Bapak Ibu semuanya, ini guru-guru kita SD Madrasah Muhammadiyah ini belum gajian beberapa bulan. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya melelang barang-barang ini, silahkan Bapak Ibu memilih untuk dibeli. Nanti hasil lelang ini akan saya pakai menggaji guru-guru SD Madrasah Muhammadiyah ini. Ada yang membeli jam dinding, jam duduk, jam macam-macam. Nah, diumumkan pada mereka bahwa yang dibutuhkan adalah 400 gulden. Nah, dulu masih saat itu loh ya, masih gulden yang dipakai, belum rupiah yang seperti sekarang. Ya, dibutuhkan 400 gulden itu ternyata hasil lelangannya itu terkumpul bukan 400 gulden, tapi ternyata hasilnya adalah 4.000 gulden. Nah, setelah orang-orang melihat-lihat, dikira Kiai Haji Ahmad Dahlan itu akan dibawa pulang satu-satu. Ternyata mereka pulang itu tanpa membawa apa-apa. Ya sudah, tinggal dulu, Pak, ya ini barangnya bagaimana? Udah Yai, itu nanti Yai saja buat Yai. Loh, apaan perlu saya antar ke rumah? Oh, enggak usah Yai, biar di sini saja. Luar biasa ya. Luar biasanya itu kok Kiai Haji Ahmad Dahlan itu berhasil membuat jamaahnya seperti itu gitu. Saya membayangkan kalau Pak Didullah ini berhasil membuat jamaahnya seperti itu, nilu kabeh Pak Dita omongi. Tapi insya Allah minggu depan tidak nilu kabeh, karena minggu depan ada lelangan di sini. Bapak Ibu nggak loh kan, gitu loh. Lelangannya di sini itu nanti, nah
sebelah ini akan kita renovasi, atasnya kita dek. Insya Allah kita buat ruang meeting. Meeting itu pertemuan. Jadi insya Allah yang sebelah sana itu kita bobol nanti. Nah, jadi pintu begitu. Insya Allah kalau untuk meeting-meeting 10 orang gitu, insya Allah cukup. Tidak tahu kita kok lebih suka membuat ini. Ya setidaknya supaya tidak terkesan sumuh dan akan terkesan bagus begitu. Nah, Bapak Ibu, setelah mereka pulang semua itu, ya otomatis Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Bu Nyai Walidah memasukkan kembali barang-barangnya. Dan alhamdulillah saat itu gaji guru-guru SD atau madrasah Muhammadiyah terbayar, bahkan masih punya cadangan. Yang luar biasa, Bapak Ibu semua. Perjuangan seperti itu ya. Padahal itu sudah 9 atau 10 tahun setelah berdirinya Muhammadiyah. Masih mutlak saja di daerah Jogja sana. Tidak seperti sekarang. Di Surabaya saja gedungnya sudah tinggi-tinggi. Apalagi kalau ke Jogja, dengan akan melihat bahwa gedung Universitas Muhammadiyah itu dibanding negeri gitu bahkan akan tampak ya lebih mewah. Tentunya ini adalah dibangunnya itu karena berdasarkan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat itulah yang mendasari didirikannya gedung-gedung yang tinggi-tinggi itu, dan ternyata di Solo itu saja tempat untuk wisudanya itu domnya itu besar sekali. Beberapa kali saya ke sana karena anak saya salah satu dosen di sana. Dosen itu kerjanya 1 dus, gajinya 1 sen. Beberapa kali anak saya pesan gini, di Muhammadiyah itu jangan jaga no gaji yang cukup. Di Muhammadiyah itu penuh perjuangan. Jadi dosen itu kamu ingat seperti bapak ini ya. Dulu juga ya gitu, kerjanya 1 dus, gajinya 1 sen. Itu saya diseneni anak saya, termasuk istri saya ngewangi namurnya. Oh, kamu udah. Jadi kan biar mau kok pakai lapo ya. Nah, kalau toh kemudian kamu itu disangoni karena nunggu ujian, penerimaan mahasiswa baru, itu namanya barokah, tumpahan dari kelebihan. Nek galuwe sing dibagi atine opo, gitulah. Ya, alhamdulillah kerasan. Sudah 1 tahun di sana ternyata sudah ada SK pengangkatan. Gimana? Kerasan enggak? Ya kerasan lah. Kalau jawabnya sudah, ya kerasan lah, itu berarti kan sudah menikmati di sana, gitu ya. Bang, orang Solo itu ramah-ramah, sopan-sopan kok, masih gajimu didik di sana itu kan. Kamu loh dipanggil Bu dosen gitu lah, seneng sebenarnya. Sudahlah, seneng pokoknya kamu di sana, sungguh. Bapak Ibu, memang yang namanya perjuangan itu ya, kalau kita bayangkan sekarang ini Muhammadiyah, masjidnya saja di Wage ini 3, luar biasa, di Wage aja 3, terus punya klinik begitu loh. Bahkan dari dulu ada selentingan mendirikan SMP gitu ya, belum terwujud. Yang repot begini ya, untuk mendirikan SMP itu perlu tanah yang agak luas, karena nanti parkir sepeda muridnya maupun yang mengantarkan itu perlu ruang yang luas. SD itu saja kalau pulang sudah seolah-olah parkiran mobil di depannya itu miliknya Muhammadiyah, padahal itu miliknya RW gitu. Tapi seolah-olah miliknya Muhammadiyah gitu. Sehingga meskipun kalau hujan itu becek begitu ya, orang tetap parkir di situ, baik sepeda motor maupun mobil ya. Saya perhatikan setidaknya setiap hari itu ada 15 mobil yang parkir di sana untuk menjemput putra-putrinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, apa yang kita lihat saat ini itu merupakan barokah dan hasil dari perjuangan mati-matian Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nyai Hajah Siti Walidah.
yang alhamdulillah salah satu yang bisa kita nikmati setiap hari di sini, walaupun bukan dibangun oleh mereka, tapi kita ini terpengaruh atas perjuangan mereka sehingga Wage ini saja sudah mempunyai 3 masjid, dan itu hasil perjuangan yang luar biasa. Kiranya cukup demikian. Nanti kalau saya bahas ulang nanti dikira saya pamer, padahal saya hanya menunjukkan apa adanya. Ya sama dengan pamer itu, sampai nanti oh kok dipamer no. Ini setelah ini paling saya juga dimarahi oleh Pak Dito lah apa mau omong ngono. Lah nek gak tak omong ngono terus sing ngomong sopo begitu ya. Aku lu qauli hadza alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ihdinas syiratal mustaqim billahi hidayah wa taufiq ma ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.